Pak, duitnya dari mana, Bang? Banyak dong. Pak, rambutnya rontok, Pak. Pak, rambutnya rontok, Pak. Pak, rambutnya rontok, Pak. Pak, duit monopoli juga kalah, Pak. Pak, rambutnya rontok ya, Pak. Hakimnya yang diduga 3 hakim ini menerima langsung. Iya. Ini kan selama ini kita punya pengalaman nangkap hakim ya, yang terkait itu biasanya dia nggak pernah langsung. Layering. Pakai layering. Betul. Ini langsung. Itulah Bang kan. Saya pikir ini ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Iya. Apakah karena dia merasa di backup? Iya. Atau merasa kuat? Iya. Atau merasa nggak diawasi? Iya. Atau merasa penegak hukum lain juga alah mereka gitu-gitu juga gitu barangkali kan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Walaupun suara saya agak serak hari ini ya, tapi kita sedang membicarakan sesuatu yang mengagetkan. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di berita adanya OTT hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyitaan yang jumlah uangnya besar sekali. Dan membicarakan soal itu, kali ini kita akan berbincang dengan Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang, siap. Aduh, terkejut gak Yud OTT kemarin itu? Ya tentu dari sisi jumlah mungkin ini dalam tahapan OTT ya di awal ya. Ini mungkin yang terbesar lah Bang ya. Iya. Karena enggak, OTT-nya beda, OTT-nya berapa coba kan? Tapi kan penyitaannya berikutnya betul, makanya saya bilang beberapa saat setelah itu kan ada proses kan hampir 1 triliun ya untuk kasus uang semua itu ya. Uang semua Bang, ada daunnya gitu Bang. Jadi ya ini suatu hal yang bagus lah Bang, positif. Iya. Kalau kita lihat ini kan kasusnya terkait dengan kasus pidana yang ada di PN Surabaya. Betul. Memang kasus itu bikin heboh kan. Ya. Dan waktu itu KY sempat turun ya, periksa dan kemudian merekomendasikan untuk 3 hakim itu dipecat. Iya. Memang parah sekali mungkin ya. Saya nggak tahu detailnya, cuman rasanya dalam pertimbangan hukumnya memang mungkin ada suatu pelanggaran yang parah, nekat gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri atau diikuti atau apapun lah itu, Kejagung bisa menemukan fakta bahwa ternyata ada praktek suapnya. Betul. Yang membuat saya kaget begini. Biasanya walaupun ada suap atau ada praktek korupsinya, hakim atau penegak hukum itu masih mikir-mikir itu buat keputusan. Masih melihat kira-kira resikonya seperti apa. Ini suatu hal yang luar biasa. Belum ketahuan OTT-nya saja, belum ada ketahuan suapnya saja, KY sudah bisa mendeteksi seserius itu. Dan dalam putusan perkara pokoknya itu memang saya pun kaget, wah perkaranya bebas. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Walaupun kemudian di proses kasasi kemudian tetap dihukum ya. Tapi ini kan fenomena apa nih? Kok bisa senekat itu nih? Ceritanya gimana nih? Ya jadi Bang, tentu apa yang terjadi ini kan membuktikan ya kejanggalan terkait dengan vonis bebas yang masyarakat pun juga netizen terutama bersuara ya, mengkritisi karena kasus ini kan sebelum disidangkan kan juga awalnya sebenarnya sudah ramai, sudah viral. Itu sebabnya saya juga melihat kok berani benar ya. Minimal ketiga hakim ini gitu ya. Yang bersepakat untuk menerima suap ya. Kok berani sekali gitu ya. Padahal kan ini kan viralnya kan sebelum masuk ke pengadilan loh Bang. Viralnya bukan dari vonis bebas, dari sebelumnya. Sebelumnya sudah viral. Sudah viral yang ada CCTV. Betul Bang, yang ada CCTV ya kan terseret gitu ya. Kemudian ya masuk ke polisi ya, kemudian sebagainya, masuk proses peradilan dan kemudian bebas. Bebas kan akhirnya viral lagi. Nah, kemudian masyarakat mempertanyakan ya, kenapa sih viral gitu ya? Kenapa sih diputus bebas ya? Dan kemudian kan kita tahu bahwa keluarga korban pun juga melakukan
perlawanan ya dengan Perlawanan, melaporkan ya Iya, melalui kuasanya dan sebagainya termasuk ke KY. Nah, sebelum menerima suap ini kan KY sendiri kan juga sudah melakukan pemeriksaan ya. Ramai juga waktu itu kan wartawan menunggu tuh ketiga orang hakim tersebut diperiksa oleh KY ya. Dan hasilnya pun disampaikan oleh KY ya. Kalau tidak salah ketika di DPR ya. Itu bahwa mereka bertiga itu diberhentikan ya kan. Nah, ketika diberhentikan atau bahasa saya kita dipecat gitu ya. Ini yang menarik ya. Bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh KY ya terkait dengan putusannya ya. Saya pikir kita tahu paham hukum di kita kan putusan hakim itu kan dianggap benar lah ya. Namun ketika KY aja mampu melihat yang benar itu seperti apa sih gitu kan. Ternyata pertama saya lihat pertimbangan ahli dari forensik tidak diindahkan. Visumnya pun juga sama. Katanya ada yang manipulatif juga. Ya, buktinya. ada manipulatif atau ya bahasa ininya kekeliruan lah. Ya, bahasa halusnya kan ada kekeliruan. Jadi waktu ngambil dokumennya ketukar gitu ya. Sama yang paling penting Bang, CCTV-nya itu tidak dijadikan dasar pertimbangan. Padahal telak sekali. Akhirnya ketika dia divonis bebas, ya dia kan sempat dipenjara ya pelakunya ya. Si Ronald Tanur ini sempat dipenjara, akhirnya kan dibebaskan. Dan kemarin sudah dieksekusi lah, luar biasa lah jaksa. Nah, dari situ kan ini yang menarik ya. Seharusnya ketika mereka sudah diberitakan juga ada mereka diberhentikan, kan harusnya mereka tiarap gitu kan Bang. Apalagi kan kita tahu bahwa rekomendasi dari KY ini kan ternyata kan tidak diiringi dengan pembentukan. Saya lupa apa, pokoknya harus dibentuk lah oleh MA untuk memformalkan pemberhentiannya lah. Ya. Tapi kan kita nggak dibentuk-bentuk, ya kan? Padahal si KY jelas loh. Ya, saya pikir ini juga suatu catatan buat KY ya, jangan buat MA ya, Mahkamah Agung ya. Udah dari KY, udahlah sinergi lah. Ini kan hakim gitu kan, jangan melindungi gitu. Udah, buktinya kan akhirnya malah menambah masalah bagi Mahkamah Agung. Ya, akhirnya ketika menambah masalah di Mahkamah Agung ya itu tadi. Ini kan tamparan keras ketika OTT 3 hakim loh Bang. Artinya ini kan bukan kalau kita Bang kasusnya kan nggak mereka bermain di ruang gelap Bang. Artinya mereka bermain di kasus-kasus yang nggak nyampe sorotan publik. Ini sampai berani sorotan publik mereka masih bermain menerima suap. Sungguh benar-benar mafia peradilan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bang, ya mereka pun ya ketika menerima uang ini kan istilahnya bukan satu atau dua orang, ketiganya. Kalau ketiganya sudah jelas lah arah putusannya. Hakimnya 3 ya. 3 Bang. Dan ini tiga-tiganya ditangkap OTT. Tiga-tiganya nerima gitu. Terima gitu kan. Itu yang menarik. Kemudian ya kalau ada penasihat hukumnya ya dari terdakwa juga yang dijadikan tersangka oleh kejaksaan. Artinya memang namun sekarang masih banyak pertanyaan lah Bang ya. Pertama dari mana sumber uangnya? Ya, kemudian yang kedua menarik juga bahwa ternyata di rumahnya orang-orang tersebut itu kan banyak ditemukan uang juga. Kita potong dulu, jangan cerita sampai di situ dulu. Saya ingin menggali lagi terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya. Tadi kita lihat bahwa ini kasus terang, alat buktinya viral. Betul Bang. Terkait dengan perbuatannya nyata. Bahkan bukti-buktinya pun jelas. Yang kedua, kita tahu tadi hakimnya yang diduga terlibat dalam putusan yang bermasalah ini. Ini tiga-tiganya gitu. Betul, biasanya Bang. salah satu atau dua gitu ya. Biasanya ya. Betul Bang. Ini tiga-tiganya gitu. Dan yang parah adalah dia berani berbuat biasanya begini ya. Ada area tertentu yang dia bantu, tapi ada area lain yang dia nggak berani. Walaupun korupsi tapi korupsi nggak nekat gitu. Biasanya ini Bang, kan hanya direndahkan hukumannya. Terbukti bersalah membunuh, tapi 2 tahun. Ini putar balik betul. Betul Bang. Jadi kalau saya melihat ini suatu hal yang luar biasa. Jadi saya juga belum pernah melihat ada kasus senekat ini gitu. Dan kalau kita lihat lagi hakimnya yang diduga 3 hakim ini menerima langsung. Ini kan selama ini kita punya pengalaman nangkap hakim ya, yang terkait itu biasanya dia nggak pernah langsung pakai layering. Betul. Ini langsung. Itulah Bang. Saya pikir ini ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Apakah karena dia merasa di backup? Atau merasa kuat? Atau merasa nggak diawasi? Atau merasa penegak hukum lain juga mereka gitu-gitu juga gitu barangkali kan. Betul Bang. Ini apa ini yang terjadi? Dan satu lagi begini.
kalau kita lihat dari memutar balik 180 derajat ini kan apa ya? Apakah dia nggak tahu netizen kita ini kritis? Betul Bang. Dan setiap hal yang sudah dibahas pasti akan punya peluang besar lagi untuk dibahas dengan lebih jelas. Apa yang terjadi sehingga sampai senekat itu gitu? Ya, saya pikir ini juga menarik ya, ketika pengacaranya itu juga menjadi perantara suap ya. Saya ngelihat sebenarnya kejaksaan sudah clear Bang, clear dalam proses penegakan hukum terkait pembunuhan ini maupun ketika terjadi OTT. Ketika mereka bersidang ini Bang, jaksa itu tuntutannya tinggi kok Bang, 12 tahun. Oh, nuntut 12 tahun. Tuntutannya 12 tahun. Bayangin, ini kan penganiayaan sampai mati gitu. Iya. Berakibat mati ya. Betul Bang. Aku sepakat sama Abang, 12 tahun ada yang meninggal, kan deliknya material Bang ya. Ada akibatnya orang yang meninggal. Ya. Kok bisa bebas? Jadi 12 tahun jadi 0 tahun gitu kan. Kemudian bersalah jadi tidak bersalah. Artinya kan ini sangat luar biasa Bang. Artinya mereka ya tadi benar kata Abang, kok ini vulgar banget mereka melakukannya ya. Vulgar, nekat, berani. Betul Bang. Berbuat jahatnya berani gitu ya. Dan udah ada KY gitu kan. Udah menyampaikan masih tetap akhirnya terima duit sehingga kena OTT kemarin. Jadi menurut saya memang udah nggak ada maaf ya. Dan bagi saya mereka ini ya minimal bertiga orang ini sebenarnya adalah pengkhianat Bang bagi teman-teman mereka yang sedang berjuang memperjuangkan kesejahteraan. Kita tahu kemarin kan teman-teman hakim bahkan sampai ke DPR ya kan, kemudian Presiden Prabowo pun juga sudah menyetujui dan kan sudah kalau tidak salah memang sudah disetujui mereka naik gitu ya oleh pemerintah. Artinya ketika terjadi seperti ini kan tentu bertanya-tanya loh, kok bisa seperti itu loh, sementara uang yang mereka dapatkan berdasarkan dari OTT tersebut kan hampir 20 M ya. Satu kasus ini aja ya? Iya, saya nggak yakin Bang, diduga. Bisa jadi yang ada yang lain. Betul Bang, karena gini Bang, kalau saya Bang ya terkait dengan tapi kasus, kalau nekat mungkin memang perlu banyak. Kalau terkait dengan kasus pembunuhan itu kan sebenarnya sebuah hal yang jarang uangnya banyak lah Bang. Soalnya kan pembunuhan lah. Kemudian, tapi kan jarang juga mengubahnya akrobat sampai 180 derajat kan. Kalau misalnya ada uang suap itu biasanya ada nilainya Bang. Misalnya perdata. Iya kan? Jadi misalnya perdata siapa pihak bersengketa ya kan puluhan miliar, ratusan miliar gugatannya dan sebagainya, atau korupsi Bang. Dia korupsi orang 20 miliar apa 100 miliar gitu kan, tinggal kalkulasi. Tapi kalau ini kan pembunuhan mungkin juga aji mumpung juga bisa Bang. Iya kan, apalagi ya tadi saya katakan kalau misalnya terdakwa saya pikir terdakwa kan nggak ada motif lah ya, dia kan udah anak masih ya umurnya juga masih muda gitu kan. Nah ini perlu kita cari Bang, siapa yang orang tuanya kan juga pejabat juga. Iya itu bisa mau mengeluarkan uang sebanyak itu Bang. Saya pikir memang ada yang sayang lah dengan terdakwa gitu ya, supaya dia tidak bersalah sehingga nggak ada catatan buruk ya. Tapi sekali lagi Bang, kemarin pun juga walaupun MA ya begitu ada OTT kemudian ada putusan MA ya. Saya nggak tahu siapa yang duluan atau gimana gitu ya. Tapi 5 tahun pun menurut saya walaupun bersalah ya. Ya tapi menurut saya juga ringan banget deh, tuntutan 12 tahun loh Bang. Artinya kan ini setengahnya aja nggak ada Bang. Ya kan ini juga menarik juga. Ya kan perlu ditelusuri juga seperti itu Bang. Nah kembali lagi pada mafia peradilan yang istilahnya sampai bertiga ini, berarti kan ketiga orang ini bukannya mereka saling mengawasi di atas sama hakim gitu kan, atas nama independensi hakim, justru mereka kemudian memperjualbelikan putusan mereka ya. Putusan mereka bisa dipengaruhi, artinya vonis mereka itu ya berdasarkan uang. Dan sama ini kan dugaan-dugaan netizen akhirnya mampu dijawab oleh kejaksaan. Dan tentu kita harus apresiasi dengan kejaksaan ya Bang bahwa ini adalah OTT. Saya pikir beberapa kali ada OTT juga, tapi yang terbesar ini menurut saya ini dan langsung di jantungnya pengadilan seperti itu. Nah, saya ada 2 pertanyaan penting nih. Yang pertama begini, kalau kita lihat dari terjadinya praktek ini kan riskan sekali. Pengadilan itu tempat di mana harapan mendapatkan keadilan itu bisa tercapai. Dan ternyata berani sampai membuat akrobat separah itu. Artinya akrobat hukum ya saya katakan. Ini kan suatu hal yang sangat mengejutkan. Walaupun saya sangat percaya banyak hakim yang punya hati nurani yang baik. Saya banyak kenal dengan banyak hakim. Betul Bang. Tapi ini menjadi masalah yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Khawatirkan kalau ini tidak dijadikan perhatian, hal serupa akan terulang. Terus yang kedua adalah kalau kita lihat dari
masalah terkait dengan hakim ini. Tentunya kita tahu bahwa proses peradilan pidana itu korban itu haknya diwakili oleh penuntut. Nah, harusnya betul Ya kan? Bang. Haknya diwakili oleh penuntut. Ya, emang seperti itu. Dalam hal ini jaksa penuntut telah bekerja benar tadi Ya, Yudi cerita. bekerja benar pegang. Haknya korban dalam hal ini almarhum yang meninggal dunia, tentunya dari keluarganya ya. Iya betul Bang. Itu diwakili oleh penuntut dengan menuntut cukup baik lah. 12 tahun saya dulu, pikir luar biasa Bang. masih masuk akal. Iya. Gitu. Tapi kemudian dalam putusan itu dibuat bebas. Iya. Dan kemudian karena bebas maka langkahnya hanya kasasi kan. Iya betul. Nah ketika kasasi putusannya 5 tahun. Terus langkahnya apa lagi nih? Langkahnya untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya. Ini kan saya khawatir menjadi tanda kutip frustasi. Iya, orang betul, marah. Apa ini? Jadi 2 hal tadi Yudi bisa ngasih tanggapan. Yang pertama tadi saya ulangi terkait dengan tadi yang saya kok jadi lupa tadi yang poin pertama tadi ya. Yang terkait dengan mungkin yang terakhir dulu aja Yud, yang terkait dengan tadi itu. Jadi gini Bang, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang kasus ini, tentu kita harus berbicara dari helikopter view ya. Iya. Bahwa tentu masyarakat ketika mendapatkan ketidakadilan ya harus ke pengadilan. Betul. Ya, terkait dengan apapun. Bahkan ketika mereka menjadi korban dan kemudian tadi berkata Abang diwakilkan oleh kejaksaan, oleh penuntut. Ya. Oleh penuntut. Nah, dari sini bahwa sebenarnya saya melihat orang-orang yang bermain dalam dan menjadi mafia peradilan itu mereka akhirnya memperdagangkan pengaruh, memperdagangkan polisi dengan uang Bang. Ya. Akhirnya masyarakat sekarang tersadar. Sebenarnya seorang hakim memvonis bebas ya sebenarnya nggak masalah, ya kan? Ya. Asal jangan ada uang di situ. Ya. Asal sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta, jangan ada uang. Kalau nggak gitu kan nanti hukum benar seperti yang terjadi di masyarakat. Kasih uang habis perkara, wani piro, ya kan? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kembali lagi kepada ketiga hakim ini, Bang. Saya pikir inilah saatnya di Mahkamah Agung ya untuk mau bersih-bersih, apalagi kan ketuanya baru ya Pak Sunarto ya. Kita percayalah bahwa ini jangan sampai hanya sampai di sini saja. Karena kan ketika kemarin ada pengembangan perkara Bang, ya kan ternyata kan ada lagi ditangkap. Itu udah mantan lagi kan, udah pensiunan dulu, ternyata dia masih bermain. Dan ternyata bukan hanya duitnya saja yang sekitar kurang lebih 5M gitu ya. Ternyata begitu ditelusuri lagi, wah ternyata di rumahnya temukan hampir 1 triliun. Ini kan stop dulu Yud, di situ Yud. Tadi yang pertanyaan saya baru ingat tadi. Yang poin pertama tadi adalah ketika putusan atau beloknya putusan itu bisa sejauh itu. Itu riskan sekali kan. Kita khawatir kalau terjadi lagi di kasus-kasus yang lain. Itu kan merusak rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dan Bang, ini bahaya betul. Iya betul Bang. Tadi saya katakan kalau ada uang Bang, semua bisa diatur. Itulah jahatnya korupsi. Bang, kita jangan mengukur kacamata kita atau jangan mengukur baju kita dengan baju mereka Bang. Terkadang kita kok orang bisa sampai 2 triliun korupsi fiktif. Iya kan? Sekarang ada 100 lebih. Iya. Yang yang kereta api itu ya. Iya, betul Bang. Atau sampai 351 triliun kayak timah gitu kan. Tapi kan mereka beda Bang. Kayak tadi Bang, ini kan udah viral gitu kan. Nah, kita hati-hati lah, udah kita terima duit tapi kita bilang, ya ini kan jaksa 12 tahun. Ya, saya bayarkan 4 tahun atau 3 tahun toh nanti ada remisi pembebasan besaran, ini kan pidana umum gitu ya. Tapi kan kemudian berbeda bahwa ternyata blok, ya kan? Nah, itu yang menurut saya sangat menarik ya Bang, bahwa mereka mempertontonkan ya hal-hal yang seharusnya itu mereka lakukan dengan baik gitu ya. Mereka vulgar sekali kata. Kemudian yang kedua, bisa jadi Bang bahwa dengan adanya viral itu ini menambah daya tawar ya kan. Bisa juga mereka seperti itu. Jadi mungkin kalau dia nggak tertutup gitu kasusnya, nggak viral, paling di ruang gelap ya kan, yang mungkin cuma seberapa, paling 200 juta 300 juta. Ini kan bisa miliaran ya karena viral gitu kan. Dan memang Bang, kenapa sih orang mau membayar sebanyak untuk menyuap hakim? Karena mahalnya harga kebebasan.
Ya. Ya, harga kebebasan, masa depan. Ya, apalagi kalau kita lihat kan ini masih muda dia kan. Kemudian tentu orang tuanya atau siapapun gitu kan nggak mau anaknya itu punya catatan buruk seperti itu. Nah, akhirnya sekali lagi Bang, sebenarnya bagi saya yang penting itu Bang, sebenarnya jangan cukup sampai di sini gitu Bang. Kalau cuma sampai di sini selesai, nggak akan ada perbaikan ke depannya. Kita kan sayang dengan teman-teman hakim. Tadi saya sepakat sama Abang, saya juga punya banyak teman hakim gitu kan. Mereka bersih dan sebagainya. Bahkan beberapa di antara mereka tuh ada juga yang kemarin menjadi pemimpin ya bagi teman-teman hakim memperjuangkan kesejahteraan gitu ya. Dan saya pikir tuh mereka adalah orang idealis karena saya kenal mereka dari mereka mahasiswa Bang. Artinya masih banyak yang bagus, tetapi yang kayak begini Bang, seperti kanker itu harus dipotong. Dalam beberapa kesempatan kepada media saya sampaikan bahwa ini adalah momentum, jangan sampai hilang. Misalnya tadi saya katakan ketua Mahkamah Agung yang baru sebenarnya harus merasa dibantu oleh kejaksaan untuk diungkapkan. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya tidak ada gesekan di sini. Yang penting gitu kan. Memang ada beberapa loh. Ini kan jaksa yang menangani kasusnya aku, kemudian jaksa yang OTT. Seolah-olah ada balas dendam gitu kan. Padahal enggak menurut saya. Justru ini yang sangat bagus. Saya sepakat itu. Mestinya bukan balas dendam. Iya, ini bagus. Fakta kan. Fakta. Bahkan akhirnya kita lihat dari konferensi pers beberapa kali saya perhatikan dari Mahkamah Agung kan kalau memang ada pihak bahkan hakim agung yang diperiksa pun segera aja periksa. Nah, saya pikir ini sangat membantu. Dan Bang, yang tertarik dengan ketua Mahkamah Agung yang baru ini, saya punya beberapa teman aktivis ya, baik anti korupsi maupun akademis. Positif kok poin buat ketua Mahkamah Agung yang baru ini Bang. Ya saya belum tahu ininya, tapi setidaknya kalau teman saya aja yang saya kenal, ya saya berteman dengan mereka nantinya chemistry-nya sama lah ya. Ya saya pikir ini sangat penting. Tapi yang penting jangan sampai Pak Sunarto juga tersandra gitu ya. Artinya akhirnya yaudah dibiaskan aja kasus. Enggak, jangan. Justru inilah momentum dia. Momentum dia untuk melakukan perbaikan. Apalagi kan dia kalau nggak salah signifikan loh suaranya gitu kan. Artinya ketika jadi ketua Mahkamah Agung, artinya memang bagi saya ini adalah momentum. Apalagi kan ini di PN Surabaya Bang ya. Artinya di Jawa Timur ini kan dekat dengan kekuasaan gitu kan. Artinya jangan sampai orang akan, kalau misalnya ini nggak akan ada efek jerah. Saya pikir sekali lagi ada hal yang penting Bang. Pertama, kejaksaan harus mengembangkan ini kemanapun dan jangan hanya berhenti di kasusnya ini, karena uang itu saya pikir Bang, pengalaman kita berapa kali lah Bang pengalaman terkait dengan peradilan Bang ya. Kita pernah OTT hakim di PN, hakim di pengadilan tinggi, hakim di PT UN, bahkan kita pernah menangani terkait dengan sekretaris MA gitu ya. Bahwa ini jumlah ini kan yang diterima ini kan bisa jadi kan sudah ada yang dihabiskan. Tapi ketika nggak dihabiskan masih ada uang hampir 1 triliun dan emas 51 kilo. Itu yang tunai. Iya tunai. Kalau kita bicara bahwa itu 10% misalnya. Dari yang didapatkan itu berarti kan itu ada perkara yang kurang lebih 100 triliun Bang. Dan saya mungkin itu bisa jadi ada perdata, bisa jadi apa. Dan yang paling penting adalah jangan sampai masyarakat tadi berkata Abang ini bisa runtuh kepercayaannya. Jadi kadang saya katakan hakim itu sebenarnya vonis bebas ya vonis bebas aja nggak masalah. Tapi nanti ketika ada vonis bebas, wah ini ada duitnya kan ada tuduhan seperti itu gitu kan. Jadi kacau nanti. Wah ini ternyata dia orang kaya, dia konglomerat, bebas. Atau kok hukumannya ringan, ada apa? Ini kan yang harus dibersihkan. Jadi saya pikir reformasi pun sudah berapa puluh tahun ini dan saya pikir reformasi peradilan itu adalah hal yang pasti gitu Bang. Dan juga tadi saya katakan apresiasi juga pada teman-teman kejaksaan ya. Itu juga sangat penting Bang. Dan apalagi kan mereka juga aslinya kalau saya menganalogikan kepada teman-teman ya, kejaksaan ini pisau pemberantasan korupsinya itu udah semakin tajam gitu kan. Ini juga sangat penting apalagi kan sesuai dengan pidatonya Presiden Prabowo ya. Bahwa korupsi salah satu yang harus diberantas dari 3 hal yang utama. Kemarin kan saya lihat korupsi, narkoba sama pinjol. Judi online. Judi online betul Bang. Sama judi online seperti itu Bang. Tadi yang Yudi bilang soal uangnya jumlahnya besar itu. Hampir 1 triliun ya. Iya Bang. Itu kan pasti menggambarkan seperti yang Yudi katakan. Ini bukan satu kasus. Betul. Ini pasti banyak kasus. Betul. Cuman kasusnya yang mana kan gitu. Ini menjadi persoalan. Ini menjadi PR juga. Bang. Jadi rekan-rekan jaksa juga mesti harus mendalami itu. Betul. Sama seperti dulu waktu kita tangani kasus Nur Hadi. Iya Bang. Ternyata yang diduga keterkaitannya banyak. Dan yang lebih penting itu begini. Jangan-jangan rumor yang sering beredar bahwa ada kerajaan lah tanda kutip ya atau kelompok begitu ya di dalam MA gitu atau yang bisa mengendalikan. Itu jangan-jangan benar ya.
Dan kalau di kasus Nur Hadi memang peran itu terjadi ya. Betul. Walaupun untuk mengungkap tentunya bukan persoalan yang mudah itu. Betul Bang. Itu persoalan yang sulit. Dan tentunya kita berharap MA semoga mau membuka diri. Iya Bang. Menjadikan momentum ini untuk mendorong agar menjadi reformasi atau Iya, perbaikan lah. perbaikan. Perbaikan di internal MA. Siap. Dan yang lebih penting adalah kita semua para netizen. Ya. Tentunya dengan adanya kasus ini kita mesti harus berani ketika ada dugaan-dugaan praktek korupsi di penegak hukum. Betul. Kita mesti dorong agar dilaporkan. Sekarang pola pelaporan banyak whistleblowing system di KPK ada, saya yakin kejaksaan ataupun Polri juga pasti ada, ataupun dilaporkan di MA. Dengan banyak kita melaporkan, kita berharap semuanya dipelototin, semuanya diperiksa, dan kita berharap ke depan orang-orang semakin takut berbuat kejahatan, berbuat korupsi, terutama korupsi di penegak hukum. Siap. Karena dampaknya begitu banyak. Betul Bang. Oke Yudi, Siap, terima Bang. kasih. Nanti kita bincang-bincang lagi. Siap. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.